Pemirsa Komedi Putar Indonesia dengan Budaya Kekerasan. Pak Ansyad, ini ada tadi pertanyaan, mengapa tidak melibatkan TNI? TNI jangan dibiarkan di barak, mungkin bisa dan berlakukan undang-undang subversi. subversi yang lama diberlakukan kembali. Oke, ini begini Pak, undang-undang subversi, kita kan sudah demokrasi sekarang ya. Pemerintah sudah bertekad mempertahankan proses demokratisasi ini. Kita tidak ingin kembali terulang pengalaman buruk masa lalu di mana menerapkan undang-undang subversi itu banyak melanggar HAM. Pemerintah sudah menyatakan ya melawan teroris jangan dengan cara teror itu sendiri. Ya kalau kita pakai undang-undang subversi dulu ya kita seperti teror juga gitu. Dan terbukti tidak menyelesaikan masalah. Ini kan hasil masa lalu juga. Tidak berhenti, bahkan tambah militan karena mereka muncul. Jadi itu bukan jawaban, tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki undang-undang terorisme ini supaya aparat bisa lebih proaktif. Jauh sebelum bom, jauh sebelum penyerangan, aparat sudah bisa melakukan tindakan. Nah itu yang kita lakukan. Mari sama-sama kita berusaha memperbaiki undang-undang terorisme itu. Saya kira itu yang paling bijaksana. Tapi aparat tadi bisa kemudian melibatkan TNI. Melibatkan TNI. Undang-undang sudah ada. Undang-undang nomor 34 TNI itu bisa terlibat dalam penanggulangan terorisme. Kemudian undang-undang kepolisian juga mengakomodir itu keterlibatan TNI. Bahkan tadi Kapolri sudah menyatakan akan melibatkan juga TNI di sana. Tinggal masalah sekarang, yang orang kan sekarang ini resistensi karena dianggap seakan-akan kalau TNI itu terlibat pasti melanggar HAM. Saya kira kita perlu hindari itu anggapan itu. Ya saya kira TNI kita ini adalah militer yang sudah paling banyak belajar dari HAM ini, dari pengalaman-pengalaman kita masa lalu ya. Bahkan di kurikulum pendidikan TNI itu sudah pelajaran HAM itu sangat diutamakan ya. Yang penting sekarang kita atur supaya tindakan aparat pemerintah, polisi maupun TNI harus tunduk kepada aturan hukum. Saya kira itu. Sepanjang ikut koridor hukum, siapa saja nggak ada masalah di sini. Baik Pak Ansyad. Ini ada pertanyaan Pak Aizra, tapi ada telepon masuk dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Dengan siapa, dari mana? Dengan Pak Joko Cawang. Pak Joko Cawang, silakan Pak. Ini Pak, saya prihatin mengenai terorisme itu ya. Polisi di Halo. Ya. Polisi dikatain macam-macam karena menembak mati teroris ya. Melanggar HAM katanya. Tetapi teroris itu kasihan polisinya, ditembak mati tapi tidak ada yang membela dia. Kita tanggapi. Kembali ke tahun 50-an Pak ya, di mana pada waktu itu ada Nasakom Pak ya. Barangkali musuh alami teroris itu adalah komunis Pak. Bagaimana komunis itu dihidupkan kembali aja di Indonesia biar bertempur mereka. Dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Nah Pak Azaz, mungkin bisa menanggapi sekalian. Ini Anda kan dari kalangan kampus ini. Dulu kan kita menentang militerisme, TNI berpolitik lagi. Nah sekarang ada ajakan untuk menangani masalah terorisme dengan mengundang TNI, lalu undang-undang diperkeras. Gimana? Apa tidak akan dapat reaksi negatif dari kampus? Yang pertama saya kira undang-undang anti terorisme itu memang perlu disempurnakan sehingga kemudian memberikan peluang yang lebih kecil atau memperkecil kemungkinan bagi misalnya orang untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan kekerasan. Itu saya kira perlu, harus ada itu. Preaching hatred, menyebarkan kebencian itu nggak bisa ditolerir. Misalnya. Jadi itu harus di amandemen, direvisi. Yang kedua, nggak mungkin kita harus kembali kepada undang-undang anti subversif karena itu terlalu mahal biayanya. Jadi kita sama dengan dua negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, yang menggunakan Akta Keamanan Dalam Negeri. Itu sama dengan undang-undang anti subversif yang bisa digunakan untuk menangkap siapa saja tanpa batas waktu gitu. Jadi itu nggak mungkin. Kita nggak mungkin memundurkan demokrasi kita ataupun penghormatan kita pada HAM gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah penyempurnaan koordinasi. Soal TNI tadi? TNI? Iya, misalnya kalau TNI, saya kira dalam hal tertentu PNI bisa harus ikut dan memang peluangnya itu diizinkan oleh undang-undang. Jadi nggak ada masalah. Saya kira meski dalam pelibatan TNI itu kan hanya dalam kasus-kasus tertentu, tidak secara meluas gitu. Jadi kalau misalnya
ancaman, katakanlah tadi disebut-sebut perang gerilya kota yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini mau berlangsung, maka kemudian saya kira bisa saja TNI membantu polisi. Oke, baik. Itu nggak jadi masalah. Gitu. Baik, mungkin ini sekarang sebagai konklusi, apa saran-saran atau ya, dari Pak? Saya menganjurkan koordinasi yang lebih mantap lah di antara berbagai instansi ya. Jadi saya kira Departemen Kehakiman dalam hal ini harus lebih sensitif lah. Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan seperti terorisme dan juga korupsi, ya janganlah cepat-cepat diberikan remisi gitu misalnya. Karena kemudian ya mereka kembali lagi gitu. Dari 80-an 16 orang yang sudah kambuhan gitu. Oke. Baik, Pak Ansad, apa konklusi saran dari saya ingin sekarang yang sangat urgent sekarang adalah mari kita sama-sama bantu aparat polisi ataupun TNI yang akan membantu polisi nanti untuk segera menangkap para teroris ini. Jangan kita biarkan mereka berkeliaran mengobrak-abrik kehidupan masyarakat yang begitu mengerikan apabila mereka ini terus-terus beraksi seperti itu. Mari kita dukung aparat Polri maupun TNI yang akan melaksanakan itu nanti. Baik, baik. Terima kasih Pak Ansad Bai, Pak Azumadi Azra. Juga terima kasih kepada para penelepon. Pemirsa, sekian Komedi Putar Indonesia. Saya Norka Masardi. Kita akan kembali berjumpa lagi setiap Jumat malam pukul 19.30 hanya di JAK TV, kritis mencerdaskan.